Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami masih boleh dalam keadaan sehat. Dan sebentar Tuhan, kami mau menyimak, merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Kuatkanlah kami Tuhan untuk memahaminya, terlebih melakukannya, dan hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, supaya kiranya firman-Mu lah yang menjadi pelita dan petunjuk bagi kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Jumat tanggal 25 Juli 2025, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Demikian dikatakan, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada kalanya kita jatuh ke dalam pencobaan. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kita coba andaikan sebuah situasi. Di suatu waktu kita sedang butuh makan, kita lapar, namun kita tidak punya uang untuk membeli makanan. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya butuh makan, tapi saya tidak lagi punya uang untuk membeli makanan. Lalu kita katakan amin dalam doa kita. Lalu kita berjumpa dengan teman kita. Lalu tidak sengaja teman kita jatuh uang dari kantongnya di hadapan mata kita. Lalu di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bagaimana respon dan sikap kita? Apakah kita mengambil uang ini atau mengembalikannya? Ingat, tadi kita berdoa, kita butuh makan, tapi kita nggak punya uang. Lalu di hadapan kita ada uang teman kita yang jatuh. Apa sikap kita mengambil keputusan dalam situasi ini? Jika kita pakai logika, bisa saja kita mengatakan, oh Tuhan, mungkin ini jawaban Engkau atas doaku. Akhirnya saya bisa dapat uang. Tapi kalau kita pakai iman melihat situasi ini, maka kita akan katakan ini adalah sebuah pencobaan, maka saya harus kembalikan sebab ini bukan hak saya. Tapi jika ini kita anggap sebagai sebuah kenyataan dalam hidup kita, mungkin saja potensi logika untuk menang itu lebih tinggi dibandingkan iman. Kenapa? Kita ada dalam keadaan terjepit. Kita ada dalam keadaan bingung. Ketika kebingungan kita itu bisa dijawab dengan apapun itu, maka kecenderungan kita akan pilih jalan itu. Maka kita akan mengambil uang teman kita dan memaknai ini sebagai sebuah pertolongan Tuhan. Bisakah seperti itu? Tentu tidak. Kitab Amsal pada hari ini mau mengatakan kepada kita,
bahwa bayangkan jika kita melihat orang lain yang akan diangkut untuk dibunuh atau kita katakan ditangkap. Apakah kita akan menyelamatkannya atau mendiamkannya? Banyak orang ketika melihat orang lain dalam keadaan terdesak, kita akan katakan itu bukan tanggung jawab saya. Atau kita katakan saya tidak tahu menahu. Atau jangan-jangan kita pura-pura tidak tahu atau menutup mata pada keadaan. Itu sebabnya kitab Amsal mengatakan, kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apa yang mau dikatakan? Kita tidak bisa munafik. Ketika kita katakan saya tidak tahu, mungkin kita bisa membohongi dunia. Mungkin kita bisa membohongi diri kita sendiri dan halayak lain. Tetapi di hadapan Tuhan, kita tidak bisa membohongi apapun. Tuhan tahu dengan sejelas-jelasnya bagaimana isi hati kita, bagaimana isi pikiran kita, jauh sebelum kita mengucapkannya. Itulah sebabnya tidak ada satu hal pun yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Maka oleh sebab itu teks ini mau mengatakan, Tuhan tahu isi hatimu, maka lakukanlah kejujuran, lakukanlah keadilan. Sebab Tuhan akan membalaskan segala sesuatu dalam hidup kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Paulus dalam Galatia mengatakan, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Kalau kita hari ini menanam benih jagung, pasti besok juga buah jagung yang tumbuh. Kalau kita tanam benih padi pada hari ini, kelak yang tumbuh juga akan benih padi. Tidak mungkin sebaliknya. Tidak mungkin saya tanam benih padi yang tumbuh jagung. Tidak mungkin juga saya tanam benih jagung yang tumbuh padi. Artinya, apa yang saya tabur, itulah yang saya tuai. Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata pada apapun kebaikan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah lakukan kebaikan, marilah pakai hati nurani kita di dalam mengambil setiap keputusan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Semua begitu jelas Tuhan Engkau lihat, bahkan Engkau mampu menelisik sampai ke dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau melakukan kejujuran. Kami mau melakukan keadilan dalam hidup kami, terlebih sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya hidup kami ini Tuhan menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan melalui ucapan dan melalui tindakan kami. Segala dosa dan perbuatan kami Tuhan selama ini, kami mohon Engkaulah yang menghapuskan, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Kami mau Engkau pakai Tuhan dalam banyak hal, melakukan kebaikan demi kebaikan. Oleh sebab itu, aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu, supaya Engkaulah yang membuatnya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.